Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Jumat 29 November 2024. Bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan sama-sama mengikuti kuliah Alkitab malam secara online dengan tema yang sangat menarik. Melawan tanpa kekerasan. Pasti kita bertanya-tanya, seperti apa ajaran Alkitab tentang melawan tanpa kekerasan? Ayo kita mengawali kalam ini dan membukanya dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh punya waktu untuk belajar tentang sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang diberitakan secara online ini boleh mendasari pandangan iman kami dan sikap iman kami menghadapi tantangan-tantangan di sekeliling kami. Tuhan, perlengkapilah hamba-Mu, siapkan hati kami semua yang mengikuti kalam online di tempat manapun kami berada. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Kami nantikan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk menyambut sabda firman-Mu. Diberitakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama mempergumulkan tema melawan tanpa kekerasan dengan panduan bacaan Alkitab dari Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Inilah pembacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan 41. Firman Tuhan diberitakan begini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, dimanapun kita berada, bertahun-tahun sudah kita menjadi pengikut Kristus dan berulang-ulang juga sudah kita membaca bacaan firman hari ini. Menarik sekali bila kita akan mengupas satu persatu dengan tafsir yang baru dan sudut pandang yang baru. Kita berminat? Ayo kita perdalam firman Tuhan ini bagian demi bagian. Yang pertama, kita membaca Matius 5 ayat 38 terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bareng-bareng firman Tuhan berkata begini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ibu Bapak, saudaraku, bukankah dalam kehidupan sehari-hari sikap menuntut balas yang setimpal itu terus terjadi? Begitu juga pada zaman dulu di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Berlaku prinsip peraturan agama menurut keyakinan masyarakat di Israel, bagaimana ditetapkan peraturan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Andai kata ini diterapkan sungguh-sungguh,
seorang hamba Tuhan menulis, kalau mata ganti mata, hanya akan membuat seluruh dunia buta. Dan menarik sekali, perkataan ini ditulis oleh seorang pejuang melawan kekerasan tanpa menggunakan kekerasan, yaitu Mahatma Gandhi di India. Mengingatkan, hati-hati kalau peraturan agama Yahudi ini mata ganti mata itu diberlakukan, maka pasti akan membuat seluruh dunia menjadi buta. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, benarkah ada peraturan macam begitu? Lihatlah. Kita bisa membandingkan apa yang tertulis pada Amsal 24 ayat 9. Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ibu bapak saudaraku, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hasil akhirnya kalau peraturan teori ini diterapkan, sepertinya dua orang akan sama-sama buta dan ompong ya. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ibu bapak, saudaraku, di tengah-tengah cara pandang seperti ini, menarik sekali ketika Tuhan Yesus hadir dan mewartakan kehidupan iman yang sangat menarik yang dicatat di dalam Alkitab. Apa ajaran Tuhan Yesus mengenai melawan tanpa kekerasan? Ayo kita baca bareng-bareng dari Matius 5 ayat 39. Bagian yang kedua, kita dalami Matius 5 ayat 39 ya. Mari kita ucapkan dan kita baca bareng-bareng demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ibu bapak, saudaraku, coba kita membandingkan dengan kenyataan yang kita temui kalau orang mau menampar pipi kanan. Kita bisa membayangkan sikap seorang laki-laki mau menampar pipi sebelah kanan seorang perempuan. Atau gambar ini bercerita seorang ayah mau menampar pipi sebelah kanan anak laki-lakinya. Apa yang terjadi? Nanti kita boleh melihat. Andai kata kita ini berhadap-hadapan, berdiri berhadap-hadapan, mau menampar pipi yang ada di depan kita sebelah kanannya. Apa yang terjadi, Ibu Bapak, saudaraku? Kalau untuk menampar pipi sebelah kanan orang yang ada di depan kita, mau nggak mau kita menamparnya bukan pakai telapak tangan, tapi kita menggunakan punggung tangan kayak bermain backhand gitu ya. Dengan punggung tangan kita menampar orang yang ada di depan kita. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam bacaan firman hari ini? Luar biasa, bacaan firman hari ini mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Apa maksudnya kalau Tuhan Yesus mengajarkan prinsip seperti ini? Ibu bapak saudaraku, untuk kita tahu, di tengah-tengah budaya masyarakat pada saat itu,
Menampar dengan menggunakan punggung tangan atau backhand semacam begini, itu tandanya sangat merendahkan, sangat amat menghina orang tersebut. Benar-benar memposisikan orang ini tidak lebih dari sekedar budak yang harus ditekan, yang harus sungguh-sungguh disepelekan dan tidak ada harganya. Itu sebabnya menampar pun cukup pakai punggung tangan. Seolah-olah telapak tangannya ini disayang-sayang kalau harus kena orang yang begitu rendah statusnya. Ibu bapak saudaraku, bacaan Alkitab hari ini mengajarkan ketika Tuhan Yesus melihat praktek orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Laki-laki yang lebih kuat merendahkan seorang perempuan dengan menampar pipi kanannya menggunakan punggung tangannya. Atau melihat praktek sehari-hari anak kecil ditampar ayahnya dengan menggunakan punggung tangan kena bagian pipi kanannya. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berikanlah kepadanya pipi kirimu. Apa maksudnya? Menarik sekali Ibu Bapak Saudaraku. Ketika Tuhan Yesus mau mengajarkan prinsip ini, Tuhan Yesus mau mengatakan jangan mau kalau engkau direndahkan, sudah disakiti, masih direndahkan, disepelekan, dihina, dianggap tidak ada harganya. Katakan, aku dan engkau itu setara. Sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kalau memang mau menampar, tamparlah pipi kiriku dengan telapak tanganmu. Bukan dengan punggung tanganmu di sebelah pipi kananku. Aku tidak mau kalau aku dianggap rendah. Aku harus melawan ketika aku dihina dan benar-benar dipojokkan sedemikian rendahnya. Ibu bapak saudaraku, menarik sekali ya. Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan tentang kesetaraan di balik prinsip ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Wah, aku baru tahu ternyata ajaran Tuhan Yesus begitu mulianya, begitu luar biasanya. Karena orang kalau tidak melawan akan makin direndahkan dan makin diinjak-injak. Lawanlah tanpa harus melakukan kekerasan. Yang benar kalau nampar itu pakai telapak tangan, bukan dengan punggung tangan. Ini pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap pengikutnya. Ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi penganiayaan, ketika menghadapi situasi yang berat dan sulit. Ingat firman Tuhan tadi, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya, aku dan engkau setara. Aku dan dirimu itu sama-sama selevel. Jangan merendahkan aku. Keren. Luar biasa. Kita lihat bagian yang ketiga. Apakah itu? Mari kita membaca ayat ini dengan cara pandang yang berbeda. Ya. Matius 5 ayat 40. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari bersama-sama dengan saya mengucapkan firman Tuhan dan membaca bareng-bareng begini ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau dengan cermat kita membaca ayat ini,
ada urusan diadukan di pengadilan. Ya. Kapan orang ini sampai dibawa ke pengadilan dan urusannya harus ditempuh secara hukum? Pasti ini terkait dengan hutang yang belum bisa dibayar. Ibu bapak, saudaraku, kalau seseorang memberikan hutang, lalu pada jangka waktunya ternyata orang tersebut belum bisa ditagih. Enggak ada duit untuk membayar hutang. Kita pun tahu, seperti kebiasaan di sekitar kita. Enggak bisa bayar pakai duit, ya diambil barangnya gitu ya. Tapi diambil barangnya pun hutangnya masih tersisa, belum lunas. Zaman itu pakaian termasuk harta yang berharga. Bandingkan dengan situasi para orang tua kita yang hidup di zaman Jepang dulu. Zaman penjajahan Jepang tahun 1945-an gitu ya. Apa yang terjadi? Di sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945 ketika bangsa Jepang menjajah negara Indonesia, ada banyak cerita dari kakek nenek kita, dari papa mama kita mengatakan saat itu kesulitan bahan pakaian. Apa yang terjadi? Masyarakat di sekitar kehidupan sehari-hari di Indonesia akhirnya karena tidak punya bahan pakaian, menggunakan pakaian itu dari bahan karung goni, gitu ya. Dengan mengenakan karung yang kasar, karena memang tidak ada bahan tekstil pada zaman itu. Apalagi pada zaman Tuhan Yesus. Pakaian, baju, itu termasuk harta yang lumayan mahal harganya. Lihatlah, ayat ini mengatakan apa? Seorang penagih hutang sudah menekan orang yang berhutang, suruh bayar, enggak punya duit, ditekan lagi, diambil barang-barangnya di rumah. Sudah diambil, utangnya juga belum lunas. Lalu urusannya berlanjut ke pengadilan. Diadukan dan tuntutannya adalah bayar pakai bajumu. Ya. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau orang ini menekan sampai minta baju, jangan diem saja. Berikan sekaligus jubahmu. Sehingga di ruang pengadilan, orang yang berhutang ini tidak pakai pakaian lagi. Bajunya dikasih, jubahnya dikasih. Biasanya laki-laki yang harus diadili macam begini, kalau mempraktekkan firman Tuhan ini, jadinya kayak apa? Jadinya macam begini. Bagaimana bajunya diambil, dicopot, jubahnya pun dicopot. Di gedung pengadilan, orang ini, laki-laki yang ini, enggak lagi pakai pakaian apapun. Ya, atasan bajunya sudah enggak ada. Dan orang akan mulai kasakusuk. Kasihan sekali ya. Kepanasan, kedinginan, gak pakai pelindung kain apapun. Itu yang nagih utang kebangetan itu. Itu yang nagih hutang gak punya peri kemanusiaan itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan, kalau ada orang yang mengadukan dirimu di pengadilan dan meminta untuk mengambil bajumu, berikan sekalian jubahmu. Biar masyarakat yang menilai
penagih utangnya benar-benar enggak punya peri kemanusiaan. Enggak ada belas kasih, tega sekali. Dan orang pasti akan mengucilkan penagih hutang yang tanpa peri kemanusiaan macam begini. Ini namanya melawan, tapi tanpa kekerasan. Keren, kita bisa melihat ajaran Tuhan Yesus ketika dicermati dengan sudut pandang yang berbeda dan tahu latar belakang sosialnya, kita baru paham, oh ternyata itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Jangan diam saja ketika ditekan, lakukan perlawanan tapi enggak usah pakai kekerasan. Biar masyarakat yang akan memberikan penilaian terhadap penagih hutang macam begini. Menarik sekali. Dan satu lagi ayat yang terakhir. Kita perdalam di bagian Matius 5 ayat 41. Ini bagian yang keempat ya. Yuk kita baca bareng-bareng bagaimana firman Tuhan diajarkan buat kita. Mari kita baca sama-sama demikian. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Pak Stefanus, ini ceritanya dalam kaitan situasi macam apa? Ibu bapak saudaraku, peristiwa menekan orang untuk berikut berjalan itu dilakukan oleh pihak tentara Romawi. Saat itu umat Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tentara-tentara Romawi kalau jalan itu harus bawa barang yang berat. Maka dia akan memaksa orang yang ditemui, kamu harus membawakan barang yang berat ini. Tapi ada aturannya, paling jauh hanya boleh 1 mil. Tuhan Yesus tahu tentang peraturan itu. Paling jauh hanya boleh 1 mil. Ini pasti dalam rangka minta untuk supaya bebanku tidak keberatan. Cari siapapun harus mau ikut berjalan. Lumayan 1 mil bebanku, ranselku, barang-barangku dibawakan oleh seseorang. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau pihak tentara yang sedang menjajah ini menekan masyarakat harus jalan 1 mil sesuai peraturan, jangan berhenti. Jalanlah terus sampai 2 mil. Apa yang terjadi saudaraku? Kalau orang diminta membawakan barang-barang milik tentara penjajah, jalannya sampai 2 mil. Tentara ini akan dipanggil oleh komandannya. Kamu menyiksa masyarakat. Kamu memberati anggota masyarakat, orang yang lemah. Maka tentara ini akan kena skorsing. Kena hukuman, ditegur, dijatuhi sanksi. Karena telah memanfaatkan orang lemah. Jalan sampai 2 mil, bolehnya itu cuma 1 mil. Saya membayangkan saat bagaimana anggota masyarakat ini berjalan terus sambil membawa beban milik tentara tadi 2 mil. Pasti tentaranya dari belakang mengatakan stop, 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 nanti saya kena hukuman, tolong berhenti. Tapi Tuhan Yesus katakan jalan terus. Itu cara melawan biar orang tidak semena-mena, biar orang tidak sembarangan melakukan sikap seenaknya kepada masyarakat yang tidak berdaya. Ibu bapak saudaraku terkasih, sepanjang kita membaca berita Injil hari ini, ternyata kita tahu
firman Tuhan ini harus dibaca dalam konteks situasi pada zamannya. Sehingga hati-hati kita kalau membaca Alkitab tidak langsung ditelan mentah-mentah, tidak langsung dicerna begitu saja. Bacaan ayat firman Tuhan hari ini sedang mengajari prinsip-prinsip hidup melawan tapi tanpa kekerasan. Jangan berdiam diri. Jangan membiarkan hidupmu ditekan dan sungguh-sungguh dijadikan keadaan dirimu itu terinjak-injak dan kamu diam saja. Tuhan Yesus memberikan sebuah firman yang mencerahkan pandangan masyarakat pada saat itu, termasuk mencerahkan pemahaman kita seputar firman Allah. Saya sangat senang karena hari ini kita bisa belajar kalam, belajar mendalami Alkitab dengan sudut pandang yang berbeda. Biarlah kita menerima berkat ini untuk kita doa bersama, dan sesudah doa berkat kita boleh mengajukan tanya jawab. Ya, nanti disediakan diskusi, pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis, diketik, ya disampaikan lewat kolom komentar di link YouTube yang dibagikan ini. Oke? Sekarang ayo kita membuka diri, bersyukur untuk pencerahan firman Tuhan buat kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini firman-Mu memberikan pencerahan agar kami bisa membaca Alkitab, melihat situasi latar belakang konteks masyarakat pada zamannya. Sehingga kami tidak serta-merta memahami firman-Mu tanpa mengupas lebih mendalam. Terima kasih melalui kalam saat ini kami diajak mengupas lebih mendalam lagi tentang sabda firman-Mu. Ajari kami boleh berdiskusi lewat kolom komentar di link YouTube. Ajari kami boleh bertanya jawab dengan baik. Ajari kami terbuka terhadap ajaran-ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan cara pandang yang sangat indah agar hidup kami tidak berdiam diri. Kami boleh melakukan perlawanan supaya keadilan tetap bisa dipertahankan tanpa harus menggunakan kekerasan. Terima kasih sabda-Mu sangat menginspirasi hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua peserta kalam dimanapun kami berada. Diberkati Tuhan dengan sabda firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, menantikan berkat-Mu, mengubah hidup kami jadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku, sekali lagi kita ditunggu dalam diskusi tanya jawab. Ibu bapak saudara-saudari boleh mengetik, menulis pertanyaan pada kolom link YouTube di bagian komentar. Boleh juga menyampaikan pendapat-pendapat pribadi, sharing pengalaman iman apapun boleh. Ya, saya menunggu diskusi kita dan kita bertemu kembali dalam kalam selanjutnya. Jaga kesehatan, Tuhan berkati hidup kita semuanya. Haleluya. Amin.